Provinsi Kalimantan Barat. Selain kaya dengan objek wisata alam menarik, provinsi ini juga memiliki berbagai jenis makanan khas dengan cita rasa yang mampu memanjakan lidah para petualang rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Brastari, SSTP, MSI, selaku Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat, mengajak semua masyarakat untuk tidak takut berwisata di masa pandemi COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Menggunakan masker, tidak berkerumun, dan selalu cuci tangan, serta tentunya melengkapi vaksin pertama, vaksin kedua, maupun vaksin booster yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sambil berwisata, nikmati kuliner khas Kabupaten Sanggau. Pariwisata di Kalimantan Barat aman, nyaman, dan sudah menerapkan protokol kesehatan di setiap destinasi wisata sesuai dengan surat edaran gubernur yang sudah disampaikan ke kabupaten kota se-Kalimantan Barat. Ayo wisata di Kalbarja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda para pecinta wisata kuliner, Kalimantan Barat merupakan pilihan yang tepat untuk Anda kunjungi. Karena Provinsi Kalimantan Barat merupakan surganya makanan dengan beragam cita rasa yang unik. Mulai dari cita rasa manis, pedas, asin, hingga gurih dapat Anda temukan di provinsi ini. Beragam cita rasa makanan khas yang ada di Kalimantan Barat ini tentunya tidak akan Anda temukan di provinsi lain di Indonesia. Karena makanan khas di Kalimantan Barat biasanya menggunakan beragam bumbu rempah-rempah khas yang ada di setiap kabupaten kota. Tidak hanya menggunakan beragam bumbu rempah-rempah, bahan yang digunakan di setiap makanan khas Kalimantan Barat juga berbeda. Sehingga Anda dapat memilih hidangan kuliner khas Kalimantan Barat sesuai dengan selera Anda. Berwisata ke Kalimantan Barat tentunya kurang lengkap jika tidak mencicipi kuliner khas daerah setempat. Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki 14 kabupaten kota memiliki berbagai makanan khas dengan cita rasa yang unik di setiap kabupaten kotanya. Kabupaten Sanggau merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang kaya dengan beragam kuliner khas daerahnya. Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia ini, selain memiliki destinasi wisata alam yang indah, di Kabupaten Sanggau Anda dapat menemukan beragam jenis makanan khas yang bercita rasa sangat unik dan mampu membuat lidah Anda merasa ketagihan. Penasaran dengan kuliner khas di Kabupaten Sanggau? Yuk simak video berikut ini. Salah satu kuliner khas Kabupaten Sanggau yang harus Anda coba rasakan adalah pansoh ayam. Hai guys! Jadi kali ini kita lagi mau membuat makanan khas Kabupaten Sanggau. Namanya pansoh ayam bersama Pak Master. Yuk ikutin keseruan kita. Pansoh ayam adalah hidangan kuliner yang disiapkan dengan memasak daging ayam di dalam sebuah bambu, dicampurkan dengan bahan penyedap dan bumbu rempah-rempah, dan diisi dengan air yang kemudian akan menjadi kuah. Untuk menyajikan hidangan kuliner pansoh ayam ini, Anda dapat menyiapkan berbagai bahan yang digunakan. Semua bahan yang digunakan untuk menyajikan hidangan kuliner pansoh ayam ini tersedia dari alam, yaitu bambu, kayu bakar, dan juga daun pisang. Setelah bambu tersedia, potong bambu tersebut menjadi beberapa ruas dengan panjang masing-masing 1 meter. Selanjutnya, siapkan perapian untuk memasak pansoh ayam. Kemudian, potong 4 kg ayam yang sudah dibersihkan. Nah, setelah daging ayam dipotong-potong dengan ukuran kecil, siapkan bumbu-bumbu untuk dicampurkan dengan potongan daging ayam tersebut. Bumbu untuk memasak pansoh ayam ini terdiri dari bawang merah, bawang putih, kunyit, kencur, serai, daun asam gandis, garam, cabai, daun ubi, dan penyedap rasa. Untuk takaran masing-masing bumbunya dapat disesuaikan dengan selera dan banyaknya daging ayam yang akan dimasak pansoh.
Langkah selanjutnya, remas daun asam gandis secukupnya hingga hancur. Setelah daun asam gandis hancur, campurkan daun tersebut pada daging ayam dan aduklah hingga rata. Kemudian haluskan kunyit, bawang merah, bawang putih, kencur dan juga serai. Campurkan bumbu yang telah dihaluskan pada daging ayam. Taburkan garam dan penyedap rasa secukupnya, kemudian aduk hingga bumbu rata pada seluruh bagian daging ayam. Setelah bumbu tercampur rata pada daging ayam, masukkan daun pisang ke dalam ruas bambu. Selanjutnya, masukkan daging ayam ke dalam ruas bambu dengan takaran 2/3 dari panjang bambu. Tuangkan air bersih ke dalam bambu hingga mendekati penuh. Lalu, tutuplah bambu dengan menggunakan daun pisang. Nah, ketika panso ayam telah siap dimasak, bakarlah bambu tersebut di atas bara api selama kurang lebih 1 jam. Jika asap dan air dari dalam bambu telah keluar, maka panso ayam telah masak dan siap untuk dihidangkan. Nah, oke guys, jadi ini udah jadi panso ayam. Mari kita coba ya. Kuliner khas Kabupaten Sanggau selanjutnya adalah kue kote. Kue kote merupakan salah satu jenis kue tradisional khas Kabupaten Sanggau yang bahan dasarnya berasal dari tepung beras. Hai semua, kali ini aku lagi di kota Kabupaten Sanggau. Nah, kali ini aku mau wisata kulineran. Apa itu? Yuk ikutin keseruannya bareng aku. Kue kote biasanya disajikan sebagai cemilan minum kopi atau teh hangat. Kue ini juga sangat laris di bulan Ramadan sebagai menu berbuka puasa. Isian dari kue kote ini berupa serundeng kelapa. Jika diperhatikan, tampilan kue ini menyerupai kue pastel atau kue kroket. Untuk membuat kue kote tidaklah susah. Bahan-bahannya terdiri dari tepung beras, serundeng, soun, udang ebi, minyak goreng, bawang goreng, dan daun seledri. Kue kote ini dapat disantap langsung atau diberi kuah santan agar cita rasanya lebih gurih. Jika diberi kuah santan, bahan untuk pembuatan kuahnya terdiri dari air santan kelapa dan sedikit tepung beras. Tepung beras digunakan untuk mengentalkan kuah santan tersebut. Selanjutnya, mari kita lihat cara pembuatan kue kote. Nah, ini dia rumah ibu tempat kita bikin kue nanti. Yuk. Untuk membuat kue kote, siapkan tepung beras ke dalam tempat adonan. Tambahkan tepung beras ini dengan sedikit demi sedikit air. Aduklah tepung beras tersebut menjadi adonan yang kalis. Setelah adonan jadi, sebelum dibentuk menyerupai kroket, masukkan soun dan parutan kelapa yang tadi sudah digoreng hingga kering ke dalam adonan tepung beras tersebut. Setelah itu, bentuklah adonan berisi serundeng ini menyerupai kroket dan dicupit-cupit menggunakan cetakan. Selanjutnya, kukuslah kue kote yang sudah dibentuk ke dalam dandang atau tempat pengukusan lainnya. Pengukusan kue kote ini dilakukan sekitar 15 menit. Untuk isian dalam kue kote bisa bervariasi, sesuai keinginan dan menurut selera Anda. Setelah matang, kue kote dapat dihidangkan untuk sarapan pagi sebagai teman minum kopi atau teh panas. Menikmati suasana Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat tidak lengkap rasanya jika belum mencoba kue merke. Jajanan kuliner khas Kabupaten Sanggau ini tidak kalah enaknya dengan kuliner lainnya. Kuliner berbahan dasar tepung beras ini merupakan makanan sejenis keripik berbentuk lingkaran yang disatukan dengan gerigi di setiap sisinya. Untuk membuat kue merke ini jugalah tidak sulit. Bahan-bahannya terdiri dari tepung beras atau beras yang digiling dijadikan tepung, santan kelapa, bawang putih, kunyit, garam, wijen, ketumbar, minyak goreng, dan juga penyedap rasa. Cara membuatnya, beras direndam selama 1 jam dan dikeringkan. Beras yang sudah direndam kemudian digiling untuk dijadikan tepung beras. Setelah itu, kukuslah tepung beras tersebut. Tepung beras kemudian diayak agar tidak menggumpal. Selanjutnya, buatlah adonan tepung beras dengan santan dan bawang putih, kunyit, serta ketumbar yang sudah dihaluskan. Berikan garam dan penyedap rasa secukupnya, dan jangan lupa untuk taburi wijen secukupnya.
kemudian aduk hingga rata, buatlah adonan hingga kalis. Cetak adonan yang sudah kalis dengan membentuk lingkaran menggunakan cetakan. Gorenglah hasil cetakan kue merke ini. Biarkan kue mengeras agar tidak hancur. Bolak-balik kue di dalam penggorengan tersebut agar tidak hangus. Setelah kue merke berwarna kuning kecoklatan, angkat dan tiriskan. Kue merke khas Kabupaten Sanggau pun siap dihidangkan sebagai cemilan. Tidak cuma kue merke dan kue kote, Kabupaten Sanggau ternyata memiliki banyak sekali kuliner khas daerah. Makanan khas Kabupaten Sanggau yang nikmat dan lezat lainnya yaitu sungkui. Halo guys, jadi kali ini Medin lagi bersama Bidon. Nah, kali ini Medin akan membuat makanan khas Kabupaten Sanggau yaitu sungkui. Gimana cara buatnya? Yuk kita lihat. Di Kabupaten Sanggau, sungkui merupakan makanan favorit untuk jamuan acara pesta atau pada saat Hari Idul Fitri dan Idul Adha. Sungkui ini berbentuk sederhana, yaitu tipis dan lonjong memanjang. Meski begitu, sungkui memiliki aroma yang khas sehingga membuat sungkui banyak disukai para pecinta kuliner. Makanan sungkui berbahan dasar beras yang dibungkus menggunakan daun sungkui atau biasa dikenal dengan nama daun keririt. Manfaat dari daun sungkui ini untuk menjadikan aromanya lebih wangi. Daun ini begitu istimewa karena berasal dari salah satu tanaman yang hanya tumbuh di daerah Sanggau saja. Cara memasak sungkui pun sangatlah sederhana. Setelah beras dibungkus ke dalam daun sungkui atau keririt, kemudian diikat menjadi 10 bungkus dengan daun yang sama. Setelah itu, rebuslah sekitar 4-6 jam lamanya. Agar sungkui matangnya merata, maka setiap 2 jam sekali dibolak-balik. Nah, oke guys, jadi proses selanjutnya itu adalah perebusan selama 7 jam. Nah, nanti kita lihat ya hasilnya. Sungkui khas Kabupaten Sanggau ini dihidangkan bersama sambal nanas, opor ayam, rendang sapi, gulai, dan serondeng. Keistimewaan makanan sungkui dapat bertahan selama 4 hari tanpa perlu dipanaskan ulang. Nah, sungkui ini akan menjadi menu wajib di saat hari raya. Bagi para pecinta kopi, ada juga loh kuliner khas Kabupaten Sanggau berupa minuman kopi, namanya kopi tungku. Disebut kopi tungku karena cara pembuatannya langsung di atas tungku. Kopi tungku ini biasanya dinikmati bersama sajian makanan Bapanok Ajan. Bapanok Ajan adalah makanan khas Kabupaten Sanggau yang terbuat dari beras ketan dan dimasak di dalam bambu yang dibakar. Halo semua, kali ini aku lagi bersama Pak Kusmayadi dan Ibu Sri Bunian. Nah, kali ini kita akan membuat makanan khas Kabupaten Sanggau yaitu ajan. Apa itu ajan? Yuk kita lihat proses pembuatannya. Bahan-bahannya terdiri dari beras ketan, air santan, bambu muda dengan diameter 8 cm, garam, dan daun pisang. Cara pembuatan Bapanok Ajan ini sangatlah mudah. Cuci beras ketan dan rendam selama 3 jam, kemudian tiriskan. Siapkan bambu, lapisi bagian dalam bambu dengan daun pisang. Setelah dilapisi dengan sempurna, campur santan dengan garam dan aduk hingga rata. Masukkan 5 takaran beras ketan ke dalam bambu, dilanjutkan dengan memasukkan 3 takaran air santan ke dalam bambu. Atau tuangkan santan hingga setinggi 2 ruas jari dari ujung bambu paling atas. Tatalah bambu berdiri tegak tapi sedikit agak miring. Kemudian bakar dengan menyalakan api di bawahnya. Agar beras ketan di dalam bambu masak, jangan lupa untuk diputar-putar ya. Proses memasak Bapanok Ajan ini cukuplah lama, yaitu sekitar 4 jam pembakaran. Kita cobain ya guys. Rasanya gurih banget. Memang kalau ketan dicampur santan kelapa itu rasanya mantap. Ini paling enak kalau dicampur sama makan opor ya Pak ya. Opor, pacri nanas ya. Biasanya
kalau bulan Ramadan, Lebaran, mantap banget. Makanan Bapanok Ajan ini biasanya sebagai teman minum kopi bagi masyarakat peladang di Kabupaten Sanggau. Kopi yang diminum pun bukanlah sembarang kopi. Kopi terasa istimewa karena penyajiannya yang dibakar menggunakan tungku. Cara pembuatan kopi tungku sangatlah mudah. Langkahnya, rebuslah air dalam teko sampai mendidih di atas tungku. Kemudian setelah air mendidih, masukkan kopi ke dalam teko. Campurkan gula secukupnya dan tunggulah 2-3 menit, kopi pun akan siap untuk diminum.